Oke, kita akan membahas tentang hukum Gauss. Hukum Gauss. Nah, persamaan dari hukum Gauss sendiri yaitu di sini merupakan besarnya flux atau garis gaya listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Karena suatu permukaan tertutup, maka integralnya di sini ada bulatan kecil. Artinya dia integral tertutup ini merupakan permukaan tertutup. Nah, besarnya flux listrik atau garis gaya listrik yang menembus ke suatu permukaan tertutup E dot ds. Nah, ini flux listrik ya. Flux listrik sama dengan yang sebanding dengan muatan yang dilingkupi oleh luasan tertutup. Nah, ini key in. Artinya bahwa muatan yang dilingkupi oleh luasan tertutup sebanding dengan ini per epsilon 0. Nah, ini adalah hukum Gauss, di mana kita ingin misalkan menentukan medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss, maka persamaan ini akan kita gunakan. Contoh misalkan kita ingin menentukan medan listrik dari suatu bola, misalkan kita tulis di sini, atau muatan titik boleh, atau bola boleh. Nah, misal di sini kita tulis di sini misalkan muatan titik. Nah, muatan titik ini kita ingin membentuk suatu permukaan Gauss. Nah, permukaan Gaussnya, karena ini titik, kita bisa permukaan Gaussnya berbentuk bola. Nah, kalau secara dua dimensi seperti ini, kita bikin permukaan tertutup untuk muatan titik. Kita ingin menentukan medan listrik dari muatan titik, dengan menggunakan hukum Gauss. Yang pertama kita lakukan adalah membentuk suatu permukaan Gauss. Bagaimana kalau misalkan si kasusnya itu misalkan panjang kawat. Nah, misal ya, panjang kawat. Maka yang kita gunakan misalkan untuk permukaan tertutupnya bisa gunakan silinder. Nah, kalau itu misalkan dia kawat. Nah, ini ada 3 bagian kalau misalkan dia silinder ya. Bagian tutup 1, tutup 2, dan bagian selubung. Kalau misalkan kasusnya kawat, kita ingin menentukan medan listrik E dengan menggunakan hukum Gauss. Yang pertama kita lakukan sekali lagi adalah membentuk suatu permukaan hayal yang disebut dengan permukaan Gauss, yaitu permukaan tertutup. Nah, kalau misalkan ini muatan titik, kita bikin permukaan Gaussnya berbentuk bola. Ini kalau 2 dimensi ya, kayak gini. Nah, kalau ini kasusnya kawat. Nah, yang akan kita selesaikan di sini sekarang adalah kasusnya misalkan muatan titik. Nah, yang kita buat adalah permukaan Gauss berbentuk bola. Nah, kemudian garis medan listriknya kita bisa gambarkan. Nah, garis medan listriknya, dan otomatis vektor luas permukaannya juga dia tegak lurus ya dengan bidang permukaan ini, sama dengan arah E-nya. Jadi kita bisa tulis persamaannya integral tertutup. Ini permukaan tertutup ya, dari permukaan tertutup bola. Jadi kita bisa tulis E dot dA, bisa kita tulis dA sama-sama ya, sama dengan Q muatan yang dilingkupi oleh suatu luasan permukaan tertutup. Muatan yang dilingkupi oleh suatu permukaan tertutup per epsilon 0. Nah, ini flux listriknya. Kita tulis ini E kali A sama dengan Q in per epsilon 0. Nah, E kali A ini adalah luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Jadi kita bisa tulis Q per epsilon 0. Jadi kita bisa dapatkan E sama dengan Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0. Atau kita bisa tulis juga ingat kalau misalkan K itu bisa kita tulis sebagai
4 pi epsilon 0. Nah, jadi kita bisa tuliskan untuk E-nya, E sama dengan K Q, jadi 4 pi epsilon 0 itu K ya, jadi per R kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan untuk kasus buatan titik dengan permukaan Gauss yang kita buat adalah permukaan bola, yakni E sama dengan K Q per R kuadrat. Ini adalah medan listrik untuk kasus buatan titik kita buat dengan menggunakan hukum Gauss berupa permukaan Gaussnya berupa bola. Nah, kalau misalkan dia contohnya kawat lurus, kita bisa gunakan seperti ini, silinder. Oke, terima kasih. Semoga bisa memahami tentang hukum Gauss. Terima kasih.